Kegelapan hidup adalah bagian yang tidak terhindarkan. Ia datang dalam berbagai bentuk: kehilangan, kegagalan, rasa kecewa, atau bahkan kebingungan tentang makna hidup. Saat kamu merasa tersesat, jangan abaikan rasa itu. Rasakan, pahami, dan terima keberadaannya. Kamu tidak sendiri. Setiap orang pernah mengalami saat-saat seperti ini. Namun, sebelum kamu bisa menemukan cahaya, kamu harus terlebih dahulu mengakui bahwa kegelapan itu ada. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju kekuatan. Pikirkan sejenak, apa yang membuatmu merasa terjebak dalam kegelapan? Apakah itu karena masa lalu yang tidak bisa kamu lepaskan, atau harapan yang belum tercapai? Tuliskan perasaan itu jika perlu. Ketika kamu melihatnya dalam bentuk kata-kata, ia menjadi lebih jelas. Ingat, kegelapan hanyalah kondisi, bukan identitasmu. Kamu tidak didefinisikan oleh apa yang sedang kamu alami. Di tengah pengakuan ini, cobalah untuk tidak menilai dirimu terlalu keras. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain yang tampaknya selalu bahagia. Ingatlah bahwa mereka juga punya kegelapan yang mungkin tidak kamu ketahui. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat, karena kejujuran kepada diri sendiri adalah awal dari transformasi. Ketidaksempurnaanmu adalah bagian dari keindahanmu. Jangan lupa bahwa bahkan di malam tergelap sekalipun, bintang-bintang masih bersinar. Mengakui kegelapan juga berarti memberi dirimu izin untuk merasa rapuh. Ada kekuatan besar dalam mengakui bahwa kamu tidak sempurna. Kita hidup dalam dunia yang sering kali memuja keberhasilan dan menyembunyikan kegagalan, tetapi kenyataannya, kegagalan adalah guru terbaik yang bisa kamu miliki. Ia mengajarkanmu tentang ketahanan, ketekunan, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ketika kamu berada dalam kegelapan, mungkin kamu merasa tidak ada yang memahami apa yang kamu alami. Tetapi cobalah untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Kegelapan ini adalah ruang untuk mengenal dirimu lebih dalam. Ini adalah kesempatan untuk bertanya, siapa aku di luar pencapaian, status, atau hal-hal lain yang aku pikir mendefinisikan diriku. Proses ini mungkin tidak nyaman, tetapi ia adalah langkah awal untuk menemukan jalan keluar. Tidak ada gunanya melawan kegelapan dengan kepura-puraan. Sebaliknya, terimalah ia sebagai bagian dari hidupmu, seperti siang dan malam yang selalu datang bergantian. Kegelapan tidak selamanya buruk. Ia memberikanmu kesempatan untuk berhenti sejenak, merenung, dan menemukan makna baru dalam hidupmu. Langkah pertama untuk mengakui keberadaan kegelapan adalah dengan berhenti berlari darinya. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar aku rasakan saat ini? Jangan takut untuk mendengar jawaban yang mungkin tidak nyaman. Ini adalah bagian dari perjalananmu menuju pemulihan. Ketika kamu mulai mengenali kegelapan ini, perlahan kamu akan menyadari bahwa ia tidak sebesar yang kamu bayangkan. Seperti bayangan yang tampak menakutkan di malam hari, tetapi ternyata hanyalah benda kecil ketika diterangi cahaya. Demikian pula dengan masalah yang kamu hadapi. Semakin kamu berani menghadapi kegelapan itu, semakin kecil ia terasa. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk bangkit, termasuk dirimu. Kegelapan tidak selamanya, dan kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Jika perlu, cari bantuan dari orang-orang yang peduli padamu atau dari seorang profesional. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu berani untuk mencari solusi. Pada akhirnya, mengakui keberadaan kegelapan adalah langkah pertama menuju transformasi. Ini adalah momen di mana kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang mengejar kesempurnaan. Hidup adalah tentang bagaimana kamu bangkit dari keterpurukan, belajar dari kegagalan, dan terus bergerak maju meskipun keadaan terasa berat. Kegelapan tidak akan bertahan selamanya, dan ketika kamu mengakuinya, kamu memberi dirimu sendiri kekuatan untuk menemukan cahaya, menyadari adanya harapan. Ketika kegelapan menyelimuti hidupmu, seringkali rasanya tidak ada jalan keluar.
Namun, harapan itu sebenarnya selalu ada, seperti lilin kecil yang berkedip di ujung lorong gelap. Lilin itu mungkin tampak kecil dan rapuh, tetapi ia cukup untuk membimbingmu melangkah. Harapan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu. Kamu hanya perlu menyadarinya. Langkah pertama untuk menemukan harapan adalah mempercayai bahwa ia ada, meskipun kamu belum bisa melihatnya. Seperti saat kamu berdiri di bawah langit malam tanpa bulan, kamu tahu bahwa matahari akan terbit di pagi hari. Begitu juga dengan harapan, ia adalah janji bahwa masa depan akan lebih baik. Bahkan, jika hari ini terasa berat, harapan adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa kegelapan tidak akan bertahan selamanya. Coba luangkan waktu untuk merenung. Apa yang sebenarnya membuatmu merasa tidak ada harapan? Apakah itu kegagalan yang belum kamu terima? Atau rasa takut akan masa depan yang tidak pasti? Ketika kamu mengidentifikasi sumber rasa putus asa itu, kamu bisa mulai melihat celah kecil tempat harapan bisa masuk. Harapan tidak harus datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir dalam hal-hal kecil yang sering kamu abaikan, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, angin sejuk yang menyapa wajahmu, atau pelukan dari orang yang kamu cintai. Harapan adalah pilihan. Kamu bisa memilih untuk membiarkan kegelapan menguasai dirimu, atau kamu bisa memilih untuk mencari secercah cahaya. Pilihan ini memang tidak mudah, terutama saat segala sesuatu terasa berat. Namun, percayalah, dengan memilih harapan, kamu sudah mengambil langkah besar untuk keluar dari kegelapan itu. Harapan bukan hanya tentang menunggu keadaan menjadi lebih baik, tetapi juga tentang mempercayai bahwa kamu mampu menghadapi apapun yang ada di depanmu. Mulailah dengan mencari hal-hal yang bisa kamu syukuri, sekecil apapun itu. Rasa syukur adalah bahan bakar bagi harapan. Ketika kamu mengalihkan perhatianmu dari apa yang hilang ke apa yang masih kamu miliki, kamu akan mulai merasa bahwa hidup ini masih punya sesuatu yang layak diperjuangkan. Harapan bukan tentang mengabaikan kenyataan, tetapi tentang memilih untuk melihat sisi lain dari kenyataan itu. Pikirkan tentang orang-orang yang pernah berada dalam situasi sulit, tetapi berhasil bangkit. Mereka adalah bukti bahwa harapan itu nyata. Kamu juga memiliki potensi yang sama. Tidak peduli seberapa berat tantanganmu, kamu bisa melaluinya. Ingatlah, harapan adalah benih, dan kamu adalah tanah tempat benih itu bisa tumbuh. Tetapi, benih ini membutuhkan perhatian, keyakinan, dan tindakan untuk berkembang menjadi pohon yang kokoh. Kadang, harapan datang dalam bentuk tindakan kecil. Apa satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membuat dirimu merasa lebih baik? Mungkin itu adalah berjalan-jalan, mendengarkan lagu favorit, atau sekadar mengucapkan, "Aku akan baik-baik saja." Langkah kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi ia adalah pengingat bahwa kamu memiliki kontrol atas hidupmu, meskipun hanya dalam hal-hal kecil. Bayangkan, hidupmu sebagai perjalanan. Di tengah perjalanan ini, kamu mungkin menghadapi badai yang membuatmu kehilangan arah. Namun, di balik badai itu, ada pelangi yang menunggu. Harapan adalah kompas yang membimbingmu melewati badai itu. Kompas ini mungkin tidak memberikan semua jawaban, tetapi ia menunjukkan arah. Dan itu sudah cukup. Ketika kamu mulai merasa bahwa harapan itu tumbuh dalam dirimu, peliharalah ia. Jangan biarkan pikiran negatif memadamkan lilin kecil itu. Beri dirimu izin untuk bermimpi lagi, untuk percaya bahwa masa depan masih bisa lebih baik. Tidak ada yang salah dengan memiliki harapan, bahkan jika orang lain mengatakan bahwa itu tidak realistis. Harapan adalah milikmu, dan tidak ada yang berhak merampasnya. Pada akhirnya, harapan adalah apa yang membuat kita manusia. Ia adalah alasan kita terus maju meskipun jalan terasa sulit. Harapan adalah keberanian untuk melangkah ke depan, meskipun kamu belum tahu apa yang menunggu di sana. Dan yang terpenting, harapan adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian, karena di dalam dirimu selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Teruslah percaya pada lilin kecil itu,
karena ia akan membimbingmu keluar dari kegelapan. Memanfaatkan kekuatan dari dalam. Setiap orang memiliki kekuatan tersembunyi yang sering kali tidak mereka sadari, termasuk dirimu. Kekuatan ini adalah fondasi yang memungkinkanmu untuk bertahan di tengah badai hidup. Namun, seperti tambang berlian yang terkubur jauh di bawah tanah, kekuatan itu perlu digali dan dipoles agar bersinar. Langkah pertama untuk memanfaatkan kekuatan ini adalah dengan mengenal dirimu sendiri, memahami apa yang membuatmu bertahan, dan percaya bahwa kekuatan itu nyata meskipun kamu merasa lemah. Cobalah merenungkan perjalanan hidupmu sejauh ini. Berapa banyak rintangan yang sudah kamu lewati? Berapa banyak luka yang telah kamu sembuhkan? Mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi setiap langkah maju yang kamu ambil, meskipun kecil, adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Ingatlah saat-saat di mana kamu merasa tidak mungkin melangkah lagi, tetapi ternyata kamu berhasil melakukannya. Itu adalah kekuatan dari dalam dirimu. Kekuatan dari dalam bukan berarti kamu tidak pernah merasa rapuh atau lelah. Sebaliknya, kekuatan itu terlihat dalam bagaimana kamu memilih untuk bangkit meskipun kamu jatuh. Saat kamu merasa kegelapan terlalu berat, ingatlah bahwa bertahan adalah bentuk kekuatan. Bahkan jika semua yang bisa kamu lakukan hari ini adalah bernapas dan melalui hari, itu sudah cukup. Kamu tidak perlu membuktikan kekuatanmu kepada siapapun. Menyadari bahwa kamu masih di sini, masih mencoba, adalah kemenangan tersendiri. Kekuatan dari dalam juga terkait dengan cara kamu memandang dirimu sendiri. Seringkali, pikiran kita menjadi musuh terbesar kita. Kita terlalu keras pada diri sendiri, meremehkan kemampuan kita, atau bahkan merasa tidak layak untuk bangkit. Namun, kekuatan sejati muncul ketika kamu mulai berbicara dengan dirimu sendiri dengan penuh kasih. Mulailah mengganti kata-kata negatif dengan afirmasi positif. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku mampu," atau "Aku pantas untuk bahagia." Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Selain itu, penting untuk mengenali bahwa kekuatanmu tidak datang dari keberhasilanmu saja, tetapi juga dari bagaimana kamu menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah guru terbaik yang pernah ada. Mereka mengajarkanmu ketahanan, kerendahan hati, dan keberanian untuk mencoba lagi. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan membawa pelajaran yang bisa membuatmu lebih kuat. Ketika kamu menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, kamu akan melihat bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Kekuatan dari dalam juga berarti mengandalkan dirimu sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin menjadi sumber dukungan, tetapi pada akhirnya kamu adalah pilar utama dalam hidupmu. Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri, menerima kekuranganmu, dan menghargai keunikanmu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi kuat. Kekuatanmu justru terletak pada keberanianmu untuk terus maju, meskipun kamu tahu bahwa kamu tidak sempurna. Ketika kamu mulai merasakan kekuatan dari dalam, kamu juga akan menyadari bahwa kamu memiliki kendali atas hidupmu. Tidak semua hal bisa kamu kendalikan, tetapi cara kamu merespon setiap situasi adalah milikmu sepenuhnya. Fokuskan energimu pada hal-hal yang bisa kamu ubah, dan lepaskan hal-hal yang berada di luar kendalimu. Ini adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar. Kemampuan untuk memilih di mana kamu meletakkan perhatian dan energimu. Untuk menggali lebih dalam kekuatan ini, cobalah untuk merenungkan hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Apa nilai-nilai yang kamu pegang? Apa tujuan yang ingin kamu capai? Ketika kamu memiliki visi yang jelas, kekuatanmu akan terarah. Kamu tidak lagi berjalan tanpa arah, tetapi melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawa makna. Selain itu, jangan lupakan pentingnya merawat dirimu sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Kekuatan dari dalam tidak bisa tumbuh dalam tubuh yang lelah atau hati yang terluka. Beri dirimu waktu untuk istirahat, untuk menyembuhkan,
dan untuk mengisi ulang energimu. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari merawat kekuatan yang kamu miliki. Pada akhirnya, kekuatan dari dalam adalah tentang mempercayai dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak memiliki semua jawaban sekarang, tetapi kamu memiliki kemampuan untuk menemukannya seiring waktu. Ketika kamu mulai memanfaatkan kekuatan ini, kamu akan melihat bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk kamu lalui. Kamu adalah cahaya itu sendiri, dan setiap langkah yang kamu ambil menuju harapan adalah bukti bahwa kekuatan dari dalam dirimu lebih besar dari apapun yang mencoba menghentikanmu. Melangkah meskipun ragu. Ada kalanya keraguan menjadi bayangan yang menghalangi langkahmu. Ia berbisik di telingamu, "Bagaimana jika aku gagal?" Atau, "Apakah aku cukup baik untuk melangkah?" Keraguan adalah hal yang manusiawi, tetapi jika dibiarkan, ia bisa membelenggu. Namun, di balik keraguan itu, ada keberanian yang menunggu untuk dihidupkan. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk melangkah maju meskipun kamu merasa ragu. Ketika kamu menghadapi keraguan, langkah pertama adalah menyadari bahwa keraguan itu hanyalah sebuah pikiran, bukan kenyataan. Pikiran itu muncul karena kamu peduli dengan apa yang ada di depanmu. Keraguan menunjukkan bahwa kamu ingin melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang penting bagimu. Jika tidak, kamu tidak akan merasa takut atau ragu. Jadi, alih-alih melawan keraguan, peluklah ia sebagai tanda bahwa kamu sedang menuju ke arah yang benar. Pikirkan tentang saat-saat di mana kamu merasa ragu, tetapi tetap melangkah. Mungkin itu adalah ketika kamu mencoba sesuatu yang baru, berbicara di depan orang banyak, atau mengambil keputusan besar dalam hidup. Lihatlah dirimu sekarang, kamu telah melalui semua itu. Itu adalah bukti bahwa kamu memiliki keberanian untuk menghadapi apapun, bahkan ketika hatimu dipenuhi keraguan. Langkah berikutnya adalah mengubah fokus dari hasil akhir ke proses. Keraguan seringkali berasal dari ketakutan akan kegagalan. Kita terobsesi dengan gambaran sempurna tentang bagaimana sesuatu seharusnya berjalan. Namun, hidup jarang berjalan sesuai rencana. Alih-alih khawatir tentang hasilnya, fokuslah pada langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Satu langkah kecil lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Keraguan seringkali diperkuat oleh kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kamu mungkin melihat orang lain yang tampaknya sukses tanpa usaha atau rintangan. Namun, kamu tidak pernah tahu cerita lengkap mereka. Setiap orang memiliki perjuangan dan keraguan mereka sendiri. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, karena hanya kamu yang tahu apa yang benar-benar penting bagimu. Ketika keraguan menjadi terlalu besar untuk diabaikan, tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika aku melangkah? Seringkali, ketakutan terbesar kita hanyalah bayangan yang tampak lebih besar dari kenyataan. Dengan memahami risiko sebenarnya, kamu bisa melihat bahwa ketakutan itu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Dan bahkan, jika hal terburuk terjadi, kamu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Satu hal penting untuk diingat adalah bahwa tidak ada keputusan yang sempurna. Kadang-kadang, kita membiarkan keraguan menghentikan kita karena kita mencari kepastian. Namun, hidup tidak menawarkan kepastian. Yang bisa kamu lakukan adalah membuat keputusan terbaik berdasarkan informasi yang kamu miliki saat ini. Jika ternyata keputusan itu salah, anggaplah itu sebagai pelajaran, bukan kegagalan. Keraguan juga bisa menjadi peluang untuk tumbuh. Setiap kali kamu melangkah meskipun ragu, kamu memperkuat otot keberanianmu. Keberanian bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Ia adalah keterampilan yang kamu kembangkan melalui latihan. Setiap tindakan kecil yang kamu ambil, meskipun ragu, adalah investasi dalam pertumbuhan dirimu. Selain itu, ingatlah bahwa melangkah tidak berarti harus sendirian. Kamu bisa mencari dukungan dari orang-orang yang peduli padamu, yang percaya pada potensimu. Terkadang mendengar kata-kata penyemangat dari orang lain bisa menjadi dorongan yang kamu butuhkan untuk melangkah.
Namun pada akhirnya, keputusan untuk maju ada di tanganmu. Kamu adalah pengemudi dalam perjalanan hidupmu. Bayangkan hidupmu sebagai perjalanan panjang. Setiap langkah, meskipun kecil dan ragu-ragu, membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Keraguan adalah bagian dari perjalanan itu, tetapi ia tidak harus menjadi penghalang. Ia bisa menjadi pengingat bahwa kamu sedang bergerak menuju sesuatu yang berarti. Dan ketika kamu akhirnya mencapai tujuanmu, kamu akan melihat kembali perjalanan ini dengan rasa bangga, menyadari bahwa kamu telah melangkah meskipun ragu. Pada akhirnya, melangkah meskipun ragu adalah tentang mempercayai dirimu sendiri. Percayalah bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi apapun yang ada di depanmu. Percayalah bahwa setiap langkah, betapapun kecilnya, memiliki makna. Dan percayalah bahwa keraguan adalah bagian dari proses menemukan kekuatan sejati. Ingat, keberanian tidak datang dari ketiadaan rasa takut, tetapi dari keberanian untuk terus melangkah, meskipun rasa takut itu ada. Teruslah melangkah, karena setiap langkahmu membawa kamu lebih dekat pada cahaya yang kamu cari. Menerima ketidaksempurnaan dan bangkit. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Kamu mungkin telah merancang segala sesuatu dengan hati-hati, tetapi rencana itu berantakan. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari hidup yang tidak dapat dihindari. Namun, di dalam ketidaksempurnaan itu, kamu dapat menemukan kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti menyerah. Sebaliknya, itu adalah pengakuan bahwa kamu adalah manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada hidup yang tanpa celah. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk menjadi sempurna, kamu membuka diri pada kemungkinan untuk belajar dan tumbuh. Hidup bukan tentang mengejar kesempurnaan, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Pikirkan sejenak, apakah mungkin hidupmu yang sekarang dengan segala ketidaksempurnaannya masih memiliki keindahan? Lihatlah kembali perjalananmu. Kesalahan, kegagalan, dan kekecewaan mungkin terasa pahit, tetapi bukankah mereka juga memberikan pelajaran berharga? Ketika kamu menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, kamu akan merasa lebih ringan. Kamu tidak lagi membebani dirimu dengan tuntutan yang tidak realistis. Saat kamu menerima ketidaksempurnaan, langkah berikutnya adalah memilih untuk bangkit. Bangkit bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Itu adalah proses yang dimulai dengan keputusan kecil. Keputusan untuk mencoba lagi, untuk melangkah meskipun hati masih berat. Ingatlah bahwa tidak ada jalan pintas untuk bangkit. Namun, setiap langkah yang kamu ambil, betapapun kecilnya, adalah kemenangan. Bangkit berarti memahami bahwa masa lalu tidak mendefinisikan dirimu. Apa yang telah terjadi mungkin membentuk siapa dirimu saat ini, tetapi itu tidak menentukan siapa kamu di masa depan. Kamu memiliki kuasa untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan biarkan bayangan kesalahanmu menghalangi cahaya masa depanmu. Salah satu cara untuk bangkit adalah dengan memfokuskan energimu pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Ketika hidup terasa kacau, mungkin ada banyak hal yang berada di luar kendalimu. Namun, selalu ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Mungkin itu adalah menjaga kesehatanmu, menyusun kembali rencana, atau hanya mengambil waktu untuk merenung. Fokus pada hal-hal ini memberimu rasa kendali, yang pada gilirannya memberimu kekuatan untuk terus melangkah. Menerima ketidaksempurnaan juga berarti belajar memaafkan dirimu sendiri. Kadang-kadang, kita adalah kritikus terbesar bagi diri kita sendiri. Kamu mungkin terus-menerus mengulang kesalahan di pikiranmu, bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Namun, menyalahkan diri sendiri tidak akan mengubah masa lalu. Sebaliknya, berikan dirimu ruang untuk memaafkan. Katakan pada dirimu, aku telah melakukan yang terbaik yang aku bisa di saat itu, dan itu cukup. Memaafkan dirimu bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk melangkah ke depan. Selain memaafkan dirimu sendiri, penting juga untuk memaafkan situasi atau orang lain yang mungkin telah melukai hatimu. Memaafkan bukan berarti melupakan,
atau membenarkan apa yang telah terjadi. Sebaliknya, itu adalah melepaskan beban yang membebanimu. Ketika kamu memaafkan, kamu memberi dirimu kebebasan untuk fokus pada masa depan daripada terus terjebak di masa lalu. Bangkit dari ketidaksempurnaan juga berarti menyadari bahwa kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Carilah dukungan dari orang-orang yang peduli padamu. Berbagi beban dengan seseorang yang kamu percayai bisa menjadi langkah besar untuk memulai proses pemulihan. Ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian untuk mengakui bahwa kamu tidak harus menghadapi semuanya sendiri. Di sisi lain, jangan meremehkan kekuatan waktu. Penyembuhan dan kebangkitan membutuhkan waktu, dan itu adalah proses yang unik bagi setiap orang. Jangan terburu-buru. Beri dirimu izin untuk merasakan segala emosi yang muncul, baik itu kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan. Emosi-emosi ini adalah bagian dari proses menerima dan bangkit. Perlahan-lahan, kamu akan menemukan bahwa luka itu mulai sembuh dan dirimu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketidaksempurnaan adalah apa yang membuat hidup menjadi penuh warna. Mereka adalah bukti bahwa kamu telah hidup, mencoba, dan berusaha. Jadi, jangan takut pada ketidaksempurnaan. Sebaliknya, rangkullah mereka sebagai bagian dari perjalananmu. Ketika kamu bangkit dari kegelapan, kamu tidak hanya menemukan cahaya di luar, tetapi juga di dalam dirimu sendiri. Cahaya itu adalah keberanianmu untuk menerima dirimu apa adanya dan terus melangkah maju meskipun jalannya tidak selalu mulus. Ingatlah, ketidaksempurnaan bukanlah akhir dari cerita. Mereka adalah bagian dari bab yang mengantarkanmu ke kebangkitanmu. Dan kebangkitan itu adalah bukti bahwa kamu memiliki kekuatan untuk berubah, tumbuh, dan menemukan cahaya. Tidak peduli seberapa gelapnya hidupmu saat ini. Teruslah melangkah, karena setiap langkah membawa dirimu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Menemukan makna di tengah perjalanan. Ketika hidup terasa berat, kita sering bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Atau, "Apa tujuan dari semua ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari kebutuhan kita untuk menemukan makna di tengah perjuangan. Tanpa makna, perjalanan hidup terasa hampa, seolah-olah kita berjalan tanpa arah. Namun, percayalah, bahkan di tengah kegelapan, selalu ada makna yang bisa ditemukan. Makna tidak selalu ditemukan dalam momen besar atau peristiwa luar biasa. Kadang-kadang, makna terletak pada hal-hal kecil yang kita alami sehari-hari. Senyuman dari seseorang yang peduli, sinar matahari yang menembus jendela, atau pelajaran kecil yang kita pelajari dari sebuah kesalahan. Hidup mengajarkan kita melalui detail-detail ini jika kita cukup berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Mulailah dengan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang aku pelajari dari pengalaman ini? Setiap tantangan, seberat apapun, membawa pelajaran. Mungkin itu tentang kesabaran, ketangguhan, atau bahkan bagaimana menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendalimu. Ketika kamu mulai melihat perjuanganmu sebagai bagian dari perjalanan pembelajaran, kamu akan menyadari bahwa mereka bukan sekadar hambatan, tetapi pijakan yang membawamu lebih dekat ke kebijaksanaan dan kedewasaan. Pikirkan juga tentang hal-hal yang membuat hatimu merasa hangat di tengah kesulitan. Apa yang benar-benar penting bagimu? Apakah itu keluarga, impian, atau hubungan dengan orang-orang yang kamu cintai? Ketika kamu memusatkan perhatian pada hal-hal ini, kamu menemukan alasan untuk terus berjalan. Makna seringkali ditemukan bukan pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih kamu miliki. Kadang-kadang, menemukan makna juga berarti mengubah cara pandangmu terhadap situasi. Apa yang pada awalnya tampak seperti kegagalan besar, bisa menjadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Ada pepatah yang mengatakan, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi, terkadang kita terlalu sibuk menangisi pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. Cobalah untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang tersembunyi.
apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang ada di hadapanmu sekarang. Dalam proses menemukan makna, penting juga untuk memberi dirimu ruang untuk merasa. Jangan memaksakan diri untuk segera memahami segalanya. Ada saatnya kamu merasa marah, sedih, atau bingung, dan itu tidak apa-apa. Makna tidak selalu datang dengan cepat. Terkadang ia muncul setelah kamu memberi waktu pada dirimu untuk menyembuhkan dan merenungkan. Penting juga untuk menemukan makna dalam tindakanmu sehari-hari. Mungkin kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan tidak signifikan, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil memiliki dampak. Menyapa seseorang dengan ramah, membantu orang lain, atau hanya menjaga diri sendiri adalah tindakan yang memiliki makna. Tindakan-tindakan ini, meskipun sederhana, adalah bukti bahwa kamu masih berusaha membawa kebaikan ke dunia. Ketika kamu merasa sulit menemukan makna, cobalah menghubungkan dirimu dengan sesuatu yang lebih besar. Bagi sebagian orang, ini mungkin berarti spiritualitas atau hubungan dengan Tuhan. Bagi yang lain, ini bisa berarti berkontribusi pada komunitas, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, atau bekerja untuk sesuatu yang mereka yakini. Dengan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, kamu akan merasa bahwa hidupmu memiliki tujuan yang lebih luas. Makna juga bisa ditemukan dalam cara kamu memilih untuk merespons hidup. Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi, pernah berkata bahwa kebebasan terbesar manusia adalah kebebasan untuk memilih sikap mereka terhadap keadaan. Tidak peduli seberapa sulit situasimu, kamu selalu memiliki pilihan untuk merespons dengan keberanian, harapan, atau cinta. Sikap ini tidak hanya memberimu kekuatan, tetapi juga memberi makna pada perjuanganmu. Akhirnya, ingatlah bahwa makna tidak selalu harus ditemukan sendirian. Kadang-kadang, berbagi cerita dengan orang lain, mendengarkan pengalaman mereka, atau sekadar bersama dalam kebersamaan dapat membantumu melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Jangan takut untuk mencari dukungan atau berbicara dengan seseorang yang kamu percayai. Dalam hubungan dengan orang lain, kamu sering menemukan makna yang lebih dalam. Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri. Tidak semua hal akan selalu masuk akal, dan itu tidak apa-apa. Namun, setiap langkah, setiap nafas, setiap keputusan kecil yang kamu ambil adalah bagian dari cerita besar yang sedang kamu tulis. Ketika kamu melihat kembali perjalananmu suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa bahkan di tengah kegelapan, selalu ada cahaya. Cahaya yang berasal dari keberanianmu untuk terus mencari makna. Jadi, tetaplah berjalan meskipun perlahan. Temukan makna dalam setiap langkahmu, sekecil apapun. Dan percaya bahwa di setiap tikungan jalan ada sesuatu yang berharga menunggu untuk ditemukan. Kegelapan mungkin menutupi pandanganmu saat ini, tetapi cahaya akan selalu ada, menunggumu untuk menemukannya, menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika kamu telah melewati kegelapan dan menemukan cahayamu sendiri, perjalananmu belum selesai. Cahaya yang kamu temukan bukan hanya untuk dirimu sendiri. Itu adalah anugerah yang bisa kamu gunakan untuk menerangi jalan orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Menjadi cahaya bagi orang lain bukan hanya tentang memberikan bantuan. Itu adalah tentang menjadi inspirasi, harapan, dan pengingat bahwa mereka juga bisa melewati masa sulit. Ketika kamu berbagi cahaya, kamu memperkuat cahaya itu di dalam dirimu. Memberi tidak pernah mengurangi apa yang kamu miliki. Sebaliknya, itu memperluas kebahagiaan dan rasa syukur yang ada di hatimu. Pikirkan bagaimana perasaanmu ketika seseorang membantumu di saat-saat sulit. Sekarang, bayangkan memberikan perasaan itu kepada orang lain. Dunia menjadi tempat yang lebih terang setiap kali seseorang memilih untuk berbagi kebaikan. Namun, bagaimana caranya menjadi cahaya bagi orang lain? Langkah pertama adalah mendengarkan. Banyak orang merasa sendirian dalam perjuangan mereka karena mereka merasa tidak didengar. Dengan memberikan telingamu dan hatimu, kamu memberikan ruang bagi mereka untuk merasa dilihat dan dimengerti. Kamu tidak harus selalu menawarkan solusi,
Seringkali kehadiranmu sudah cukup untuk memberikan rasa nyaman. Langkah berikutnya adalah berbagi cerita. Ceritakan perjalananmu bukan untuk membandingkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa kegelapan bukanlah akhir. Ketika kamu berbagi kisahmu dengan kejujuran dan kerendahan hati, kamu mengingatkan orang lain bahwa mereka tidak sendirian. Kamu menunjukkan bahwa meskipun jalan itu sulit, ada kemungkinan untuk bangkit dan menemukan cahaya. Menjadi cahaya juga berarti memberi dorongan kepada mereka yang merasa putus asa. Dorongan itu bisa berupa kata-kata penyemangat, tindakan kecil yang menunjukkan perhatian, atau bahkan hanya senyuman. Jangan meremehkan kekuatan dari hal-hal kecil ini. Terkadang, satu kata yang tepat di waktu yang tepat bisa menjadi pembeda antara menyerah dan mencoba lagi. Selain itu, penting untuk menghormati proses orang lain. Tidak semua orang siap untuk bangkit dengan kecepatan yang sama. Mungkin mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenung atau menerima keadaan mereka. Tugasmu bukan untuk memaksa, tetapi untuk mendukung. Berikan mereka kebebasan untuk menemukan cahaya mereka sendiri, sambil tetap berada di sisi mereka sebagai pemandu dan teman. Ketika kamu menjadi cahaya bagi orang lain, kamu juga belajar untuk menghargai perjuangan mereka. Kamu menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, yang penuh dengan tantangan dan kemenangan. Empati ini tidak hanya memperkaya hubunganmu dengan orang lain, tetapi juga memperkuat rasa syukurmu terhadap perjalananmu sendiri. Ada saat-saat ketika menjadi cahaya bagi orang lain terasa berat. Kamu mungkin merasa bahwa kamu belum cukup kuat untuk membantu orang lain karena kamu sendiri masih dalam proses penyembuhan. Namun, ketahuilah bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk memberi. Bahkan, dalam ketidaksempurnaanmu, ada kekuatan untuk menginspirasi. Kadang-kadang, justru dari kelemahanmu, orang lain menemukan keberanian untuk menghadapi kelemahan mereka sendiri. Menjadi cahaya bukan hanya tentang membantu orang yang kamu kenal. Itu juga tentang membawa kebaikan ke dunia secara umum. Lakukan tindakan kecil yang bisa membawa senyum ke wajah seseorang, membuka pintu untuk orang asing, memberi semangat kepada rekan kerja, atau menyumbangkan waktu dan sumber daya untuk komunitasmu. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak kecil, tetapi mereka menciptakan riak yang bisa menyentuh banyak orang. Ketika kamu menjadi cahaya, kamu juga menciptakan efek berantai. Orang yang kamu bantu hari ini mungkin akan membantu orang lain di masa depan. Dengan menyebarkan kebaikan, kamu menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu membantu membangun dunia yang lebih baik, satu tindakan kecil pada satu waktu. Pada akhirnya, menjadi cahaya bagi orang lain adalah tentang berbagi cinta dan harapan. Cinta yang tidak egois, yang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Harapan yang mengatakan kepada orang lain, kamu bisa melewati ini sama seperti aku. Dan dalam proses berbagi ini, kamu akan menemukan bahwa cahayamu sendiri semakin terang. Hidup adalah perjalanan yang penuh liku, dan setiap orang memiliki bagian mereka sendiri dari kegelapan. Namun, dengan menjadi cahaya bagi orang lain, kamu menunjukkan bahwa tidak ada kegelapan yang abadi. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia di mana cahaya menyinari setiap sudut, membawa harapan dan kebahagiaan bagi semua. Jadi, teruslah menjadi terang itu, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan cahayamu. Setelah semua, perjalananmu untuk menemukan cahaya bukanlah akhir. Itu adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menjadi terang yang membawa harapan bagi dunia. Perjalanan menemukan cahaya di tengah kegelapan hidup bukanlah hal yang mudah. Tetapi, setiap langkah yang kamu ambil membawamu lebih dekat kepada kekuatan dan kedamaian dalam dirimu. Ingatlah, kegelapan tidak pernah abadi. Cahaya selalu ada di dalam dirimu, di sekitarmu, dan dalam setiap tindakan kecil yang membawa harapan. Teruslah melangkah, berikan cahaya itu untuk dirimu dan orang lain, dan percayalah bahwa hidup ini
dengan segala lika-likunya, memiliki makna yang indah.